Tuhan, sekalipun kita beribadah secara online atau setiap para pelayan yang mempunyai kesempatan untuk datang beribadah secara langsung, itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bersyukur di dalam segala keadaan. Puji Tuhan, kita akan melihat, merenungkan dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang 37. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 37. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang baru saja kita baca, sebuah hubungan antara tuan dan seorang hamba. Saudaraku, ini menggambarkan di mana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai Tuhan, dan saudara dan saya adalah hamba-hambanya. Haleluya. Seorang hamba harus selalu siap sedia melayani tuannya. Kapanpun ketika dibutuhkan, kita harus siap melayani dia. Harus siaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba harus bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan oleh Tuhan. Semakin dipercaya, pasti seorang hamba itu semakin banyak tugas. Semakin tinggi jabatannya seorang hamba itu pasti lebih besar tanggung jawabnya. Demikian juga di dalam kerohanian kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan saat ini mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudaraku, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris itu menggunakan yang lebih jelas, yaitu stay dressed for action. Artinya bahwa cara berpakaian yang siap untuk melayani. Saudaraku, lebih jelas. Kalau kita pelajari terlebih dahulu pada zaman dulu di bangsa Israel itu, pakaian mereka itu pasti di luarnya ada jubah yang panjang, ya, jubah luar itu panjang, bisa sampai menutupi kakinya. Sehingga tentunya kalau kita bayangkan pasti membatasi gerak-gerik daripada si pemakainya. Jadi kalau seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya, itu jubah itu harus dikulung dan diikat ke pinggangnya. Artinya hamba itu sudah siap untuk melayani tuannya. Jadi kalau seorang hamba siap melayani tuannya, sudah terlihat dari cara berpakaiannya, yaitu jubahnya tadi dikulung dan diikat di pinggangnya, sehingga setiap saat ketika tuannya membutuhkan dia akan bergerak gesit, sikap untuk datang melayani Tuhan. Sangat jelas bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini bukanlah hanya kondisi
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikat pinggang yang berikat menggambarkan kesetiaan dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Kesetiaan tentang apa? Kesetiaan dia menunggu, menanti apa yang akan menjadi tugas yang akan diberikan kepadanya. Taat berarti ketika dia sedang menunggu, dia tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kekristenan kita ini. Kita ini harus tetap siaga. Kita harus tetap berjaga. Jadi tidak ada orang Kristen itu yang santai-santai, yang tidak peduli. Tetapi orang Kristen seharusnya menjadi orang Kristen yang siaga, yang tetap berjaga-jaga, selalu siap melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhannya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Berarti banyak orang yang tidur. Banyak orang yang tidur saat ini, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat siang hari ini, janganlah kita tidur. Kita harus berjaga. Kita harus bangun. Jangan kita bercokol kepada kemalasan kita. Kita harus bangkit. Keluar dari kemalasanmu. Keluar dari ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Mungkin selama ini kau merasa mampu mengatasi setiap persoalanmu, tetapi saat ini engkau harus melihat hal-hal yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa tidak semua persoalan dapat engkau atasi dengan kekuatan. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan engkau tidur. Berjaga-jagalah. Kita harus tetap berjaga. Bagaimana caranya kita berjaga? Ya bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan tidur. Ambil waktumu untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan. Bangun hubunganmu. Yang selama ini sudah mati, yang selama ini sudah tidur, mari berjaga. Dan firman Tuhan mengatakan, sadar. Bayangkan saja, jangan kita tidur, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Memangnya kita pingsan, tapi ternyata banyak orang yang tidak sadar. Kenapa firman Tuhan mengatakan sadar? Kita harus sadar kepada diri kita sendiri bahwa kemampuan kita ini ada batasnya. Bahkan umur dan waktu yang diberikan Tuhan pun kepada kita ada batasnya. Dan batasan umur kita ini tidak ada satupun yang tahu. Kita ini bagaikan antri. Dan antri yang nomor berapa kita nggak ngerti. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Bisakah kita protes? Bisakah kita katakan, Tuhan, aku mau belakangan aja, atau aku mau duluan aja? Tidak ada yang bisa memprotes apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, berjaga dan sadar. Sadarilah bahwa kemampuan kita ini ada batasnya. Sadarilah bahwa waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita dalam kehidupan ini pun ada batasnya. Kalau kita melihat hal-hal ini, maka kita harus mulai bijaksana menghadapi
seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, haleluya. Perhatikanlah hidupmu, bukan perhatikan hidup orang lain. Hidup kita yang harus kita perhatikan. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Maka firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Luar biasa firman Tuhan saat siang hari. Perhatikan dengan seksama artinya teliti, benar-benar memperhatikan. Kalau kita mengamati sesuatu dengan seksama, pasti kita perhatikan dengan benar. Demikian juga firman Tuhan mengingatkan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Haleluya. Saat siang hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita semua, baik saudara yang ada di rumah, baik kita yang ada di tempat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Haleluya. Janganlah seperti orang bebal. Kenapa firman Tuhan mengatakan jangan seperti orang bebal? Karena banyak orang yang sudah mendengar, sudah mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Banyak sudah yang mengetahui aturan Tuhan, larangan Tuhan, tetapi tetap mereka bercokol di dalam hidup lamanya. Ini adalah orang-orang bebal. Maka firman Tuhan berkata, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang cuek. Kalau orang Jawa bilang dablek. Tahu nggak dablek? Dablek itu dikasih tahu dia tetap tidak mau berubah. Dikasih masukan, dikasih nasihat, tetap saja dia tidak mau berubah. Tetapi firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan, tetapi seperti orang arif. Artinya kita ini harus menjadi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana pasti dapat membagi waktunya. Waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, dan tentunya waktu untuk Tuhan. Itu adalah orang yang arif atau orang yang bijaksana. Bahkan firman Tuhan mengatakan, pergunakan waktu yang ada, waktu yang ada, waktu yang masih diberikan kesempatan kepada saudara dan saya, ini adalah waktu yang ada. Ini yang harus kita pergunakan. Waktu kita yang masih ada, yang masih tersisa, yang masih Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya, itu pergunakan sebaik-baiknya. Sebab firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Kita lihat pandemi ini sudah berapa juta korban jiwa. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang bahkan mungkin masih ada hubungan dengan saudara, keluarga. Tetapi kalau saudara dan saya sampai hari ini masih ada, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada, bertindaklah arif dan bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau saya dengar ya, seperti Pak Pangaribuan berkata, di kantornya itu karena
kiri, depannya, mejanya itu banyak yang terkedap. Mengerikan kan? Lingkungan tetangga kita kanan, kiri, muka, belakang banyak yang terkedap. Tapi kalau saudara dan saya masih ada berdiri sehat karena Tuhan, maka gunakanlah waktu dengan bijaksana untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Haleluya. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang yang pura-pura tidak tahu situasi ini, sehingga mereka tetap mau hidup di dalam zona nyamannya, hidup di dalam dosa. Padahal seharusnya ketika sudah melihat seperti ini, firman Tuhan mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus belajar mengerti kenapa situasi ini seperti ini. Kita harus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah bertobat. Kehendak Tuhan adalah memberi hatimu, waktumu untuk mengasihi Tuhan. Bukan hanya mikirkan kepentingan dirimu sendiri. Karena saudara dan saya ini adalah milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Jadi ada tugas-tugas yang harus engkau kerjakan untuk Tuhan, karena Dia adalah pemilik dirimu. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Ini yang paling harus kita pelajari. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya? Membangun hubungan dengan Tuhan, tinggalkan kehidupan lama. Percayalah, ada darah Yesus yang akan terus menjaga, melindungi saudara dan saya. Roma 3 ayat 11a. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Amin. Kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Mengapa masih cuek? Mengapa masih masa bodoh? Mengapa tidak peduli? Padahal firman Tuhan berkata bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun. Artinya mari bangkit, datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bersekutu bukan mesti hanya di gereja. Maka sering saya katakan, bangun mesbah keluargamu. Bikin mesbah keluargamu. Sebelum engkau tidur malam, undang Tuhan menjaga, melindungi saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan, kalau kita sudah mengetahui keadaan waktu sekarang ini, maka saatnya kita harus bangun. Harus bangun. Catat, harus bangun. Jangan tidur lagi. Engkau harus berjaga-jaga. Layanilah Tuhan. Pinggangmu harus tetap berikat. Pinggangmu harus berikat, artinya tetap siaga melayani Tuhan dengan segenap hati. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Jangan hendaknya kerajinan kendor. Jangan kendor, apapun situasi
situasi yang membumi ini, kita justru harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau sekarang, kalau ada bunyi sirene lewat, sirene ambulan lewat, saya katakan Yesusku lebih dahsyat. Setiap sirene lewat, kalau saya dengar, saya katakan Yesusku lebih dahsyat dari segalanya. Karena itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Saudara tidak perlu takut berlebihan, tetapi saudara harus bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya berdiri di mimbar seperti ini. Saudara di rumah juga bisa melayani Tuhan dengan menaikkan pujian, dengan berdoa, bersekutu, membangun hubungan Tuhan. Itu sudah bentuk sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dalam perkamu tetap lihat dan pelitamu tetap menyala. Pelita kita, iman kita tetap menyala, tidak boleh padam. Ini jangan pernah padam, saudara. Kalau padam bahaya. Kalau pada zaman dulu belum ada namanya lampu atau listrik, penerangan itu biasanya adalah pelita. Dan biasanya kalau orang satu rumah itu sudah siap untuk tidur malam hari, maka pelitanya itu dipadamkan. Tapi kalau masih ada pelita yang menyala, berarti ada orang yang di dalamnya masih terjaga. Sebagai seorang hamba yang menunggu tuannya, kepulangan tuannya, pelita kita tidak boleh padam. Kita nggak boleh tidur, saudaraku. Maka tadi dikatakan jangan kamu tidur. Pelita kita harus tetap bernyala, mengasihi Tuhan. Sekalipun orang di sekitar kita sudah pada tidur, sekalipun lingkungan kita sudah pada tidur, karena kan enak tidur malam itu kan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu tidur, bangun, berjaga. Saudaraku, sebagai seorang hamba harus tetap taat dan setia menunggu kedatangan, kepulangan daripada Tuhannya. Pada zaman dulu, saudaraku, yaitu 36 mengatakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Pada zaman dahulu suatu acara perkawinan itu bisa berlangsung beberapa hari, dan tempatnya pun biasanya membutuhkan waktu perjalanan berhari-hari, karena zaman dulu kan belum ada namanya kendaraan bermotor ya. Jadi mereka naik unta atau keledai ya, atau mungkin bahkan berjalan kaki menuju ke tempat pestanya. Artinya memakan waktu berhari-hari, sehingga seorang hamba ketika menunggu tuannya itu nggak tahu pasti kapan datang pulang tuannya itu, nggak tahu pasti. Jadi seorang hamba itu harus tetap siaga, entah itu waktu siang, entah itu sore, malam, atau dini hari. Seorang hamba harus tetap siaga, berjaga. Pelitanya nggak boleh padam, pinggangnya tetap berikat. Saudaraku, kedatangan tuannya tidak dapat diprediksi secara tepat kapan datangnya, karena kan namanya perjalanan jalan kaki ya kan, jarak jauh. Saudaraku, masa penantian inilah yang masa yang sangat menentukan bagi saudara dan saya. Masa penantian inilah yang banyak membuat orang menjadi gagal. Kenapa? Karena bosan.
Pekerjaan yang paling membosankan dan menjemukan kan menanti, menunggu. Faktor inilah maka banyak orang Kristen menjadi lelah. Ketika menunggu sepertinya gak datang-datang, maka orang itu gak sabar lagi menanti, sehingga mereka berubah sikapnya. Yang dulunya setia, yang dulunya serius, mulai luntur, mulai gak mau lagi setia, mulai malas, mulai berhitung dengan matematika. Saudaraku, pada Tuhan ingin saudara dan saya harus tetap seperti dalam keadaan semula ketika kita mengasihi Tuhan keberadaan kita, yaitu kita mempunyai cinta mula-mula kepada Tuhan. Pasti dong. Saya mau tanya, kalau seseorang baru jatuh cinta, pengen gak setiap hari ketemu? Pasti kan? Pengen ketemu setiap hari kan? Maunya Tuhan seperti itu. Kita harus komitmen. Awal itu yang harus kita pertahankan. Kapanpun Tuhan itu datang, kita harus tetap mengerjakan apa yang sudah menjadi komitmen kita awal, dan mengerjakan dengan konsisten. Terus kita kerjakan, jangan maju mundur, jangan timbul tenggelam, terus maju. Itu yang diperhitungkan Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Haleluya. Ada ayat. Hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Komitmen pertama itu yang harus kita kerjakan secara konsisten. Terus kita kerjakan. Kita harus terus membangun cinta kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengerjakan komitmen kita ini terus mengasihi Tuhan. Saya mau tanya, kenapa suami istri bisa bercerai? Kenapa suami istri bisa berpisah? Kenapa? Karena mereka tidak membangun cintanya. Suami istri harus tetap membangun cintanya, walaupun engkau sudah menjadi pasangan dalam sebuah rumah tangga. Engkau harus tetap membangun cintamu kepada suami, cintamu kepada istri. Maka pernikahan itu akan langgeng. Mereka berpisah, mereka bercerai karena mereka tidak pernah membangun cinta mereka. Egonya yang berjalan, keangkuhannya yang berjalan, maka tidak bisa lagi sejalan. Demikian juga di dalam kerohanian kita. Kalau kita mau dalam keadaan seperti ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus terus membangun cinta kita dengan Tuhan. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan jangan pernah luntur. Sekalipun kita harus tetap menunggu waktu Tuhan. Masa penantian inilah yang sering membuat orang Kristen gagal. Kenapa? Karena ketika melewati masa penantian ini banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah yang harus dihadapi. Inilah yang membuat luntur cintanya kepada Tuhan. Padahal seharusnya masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya membentuk kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, sehingga kita lebih kuat, lebih tangguh lagi dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Lihatlah pandemi ini, hanya orang-orang yang kuatkah, yang kuat di dalam Tuhan, yang akan mampu tegak berdiri.
mengasihi Tuhan. Orang sudah mulai takut, orang sudah mulai ragu dengan keberadaan Tuhan. Tapi saudara dan saya harus ingat, selama darah Kristus itu ada di rumah kita, ada di dalam pribadi kita, maka wabah itu dilalukan oleh Tuhan dari hidup kita. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Kita harus tetap dalam kondisi yang sama ketika kita dipanggil Tuhan. Artinya ketika kita mulai mengenal Tuhan, tidak boleh berubah hanya karena persoalan dan tantangan. Engkau harus tetap membangun cintamu kepada Tuhan setiap hari. Membangun cinta itu bagaimana? Setiap hari dong. Membangun cinta suami istri ya setiap hari. Masa sebulan sekali membangun cinta? Hilang nanti cintanya. Demikian juga dengan Tuhan. Setiap hari kita harus membangun cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita tidak boleh luntur hanya karena persoalan dan tantangan dalam hidup kita. Saudaraku, di ayat ke-37 mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Ketika didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Haleluya. Mengapa hamba itu disebut berbahagia? Padahal dia udah capek kan? Dia capek lah, nunggu pagi, siang, sore, malam, tapi Tuhan yang gak datang-datang. Masih banyak lagi tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Tetapi firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan dia disebut berbahagia karena dia telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap kuat, tetap taat, tetap setia, dan berjaga-jaga menanti waktu tuannya pulang. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita setia? Masihkah kita taat? Masihkah kita terjaga menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus? Atau mungkin justru sebaliknya, kita sudah mulai malas, sudah mulai kendor, sudah nggak mau lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan mengingatkan kembali, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan mau kita tetap memiliki cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Jangan pernah luntur, sekalipun engkau harus tetap menanti waktu Tuhan. Saudaraku, waktu kedatangan Tuhan itu bisa terjadi secara global atau mendunia ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi waktu Tuhan juga bisa terjadi atas pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Kalau waktu Tuhan sudah menghendaki si A, maka si A itu harus kembali. Jadi mana yang Tuhan akan berikan nanti kepada kita? Apakah kita dipanggil ketika Yesus datang di awan-awan menjemput kita? Atau kita di dalam keadaan saat-saat seperti ini? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, yang terpenting, kapanpun itu terjadi, kita harus tetap siap dan berjaga. Saudara tahu, saudara ini adalah rumah Tuhan. Saudara dan saya ini milik Tuhan. Kita ini rumah Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita ini milik Tuhan, dan roh
karena dia berhak masuk ke dalam rumahnya. Dia berhak atas hidup saudara dan saya. Kita tidak tahu kapan itu waktunya. Tetapi ketika engkau tetap siaga, saudara tidak perlu takut. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Kita tidak ada satupun manusia yang tahu hari dan saatnya Yesus datang, baik secara global, secara dunia, ataupun secara pribadi dalam hidup kita. Maka firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, berjaga-jagalah. Siap sedialah, layanilah Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Bangun hubungannya dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan lagi tidur. Lihatlah situasi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang berjaga itu. Maka firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia di sini adalah tuannya, akan mengikat pinggangnya. Tuannya itu mengikat pinggangnya, bukan hambanya lagi, tetapi tuannya yang mengikat pinggangnya, dan mempersilahkan mereka duduk makan. Jadi persilahkan duduk makan siapa? Bukan tuannya, tetapi hamba-hamba itu dipersilahkan duduk makan. Dan ia akan datang, ia adalah tuannya, dia akan datang melayani mereka. Haleluya. Hamba-hamba yang setia itu, hamba-hamba yang tetap berjaga-jaga itu, hamba-hamba yang tidak tidur itu, dia mendapatkan reward dari Tuhan. Dia mendapatkan hadiah dari Tuhan. Kita tidak capek lagi, tapi justru Tuhannya itu yang akan melayani hamba-hambanya yang setia. Itulah upah bagi setiap hamba-hamba yang setia. Karena itu saat siang hari ini Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk memahami dan mengerti apa sebenarnya jadi kehendak Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Waktu-waktu yang jahat ini, mari bangun, bangkit, ikat pinggang, siap layani Tuhan, berjaga-jaga senantiasa. Kapanpun dia datang kepadamu, engkau sudah siap. Ketika engkau sudah siap, dia akan membawa engkau makan seperjamuan dengan dia. Bapa kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita.